Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang penerapan dari barisan dan deret. Kita khususkan pada saat ini kita belajar penerapan barisan dan deret aritmetika. Nah, yang kita bahas penerapannya itu pada bunga tunggal, kemudian juga nanti pada pertumbuhan. Baik, misalkan ada contoh seperti ini. Andi meminjam uang sebesar 5 juta di sebuah koperasi. Kemudian ia akan membayar cicilan itu setiap akhir bulan sebesar 500.000. Jika koperasi membebankan bunga sebesar 2% dari sisa pinjaman, maka tentukan besar total bunga yang harus dibayarkan oleh Budi. Maaf, ini oleh Andi. Kita ganti dengan Andi. Jadi besar bunganya adalah 2% dari sisa pinjaman. Kemudian Andi itu akan membayarkan cicilannya dengan sejumlah uang yang tetap, yakni besar cicilannya adalah 500.000. Nah, pertanyaannya adalah berapakah total pinjaman, total bunga yang harus dibayarkan oleh Budi? Nah, kita cari, karena yang ditanyakan di sini adalah total bunganya, berarti kita cari bunganya setiap bulan, setiap Andi itu mencicil. Jadi setiap Andi mencicil, maka berapakah bunga yang harus dibayarkan? Sedangkan bunganya di sini itu dibebankan pada sisa pinjaman, yakni 2% dari sisa pinjaman. Berarti pada saat pembayaran yang pertama, jadi bulan pertama, cicilan yang harus dibayarkan Budi, bunganya itu adalah 2% dari pinjaman awal. Berarti bunganya itu sama dengan 2%, kemudian dikalikan dengan 5 juta. Sehingga 2% dari 5 juta berarti sama dengan, ya, nolnya 2 ini kita coret, dengan persennya kita coret. Karena per 100, 2% berarti 2/100. Jadi 20 ini kita sederhanakan. Kemudian 2 dikalikan dengan 5 itu sama dengan 10. Nolnya tersisa 4. Berarti sama dengan 10. Nolnya sisa 4. Kemudian nolnya sisa 4. Nah, sehingga besarnya adalah 100.000. Nah, kemudian pada bulan kedua, setelah berakhir bulan kedua, atau cicilan yang kedua, maka besarnya bunga itu sama dengan 2%. Nah, dikalikan dengan, karena menyicilnya 500.000, berarti 5 juta itu dikurangi dengan 500.000. Sehingga sisanya adalah 4.500.000. Nah, jadi 2%
dari 4.500.000 ini kita coret karena per 100 dengan persennya, kemudian 2 dikalikan 45 itu sama dengan 90, nolnya sisa 3. Nah, jadi besarnya adalah 90.000 bunga pada saat membayar cicilan yang kedua. Nah, kemudian pada saat yang ketiga, besarnya bunga itu sama dengan 2% dikalikan dengan, karena menyicilnya 500.000 tiap bulan, berarti 4.500.000 dikurangi 500.000, maka sisa pinjamannya adalah 4 juta. Nah, bunganya 2% kalikan 4 juta, 0,2 ini kita coret dengan persen karena per 100, 2 dikalikan 4 hasilnya ada 8, nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti besarnya adalah 80.000. Nah, kalau kita lihat susunan dari bunganya, mulai dari yang pertama, cicilan pertama, itu sebesar 100.000, kemudian 90.000, kemudian 80.000. Dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan, maka ini membentuk suatu barisan aritmetik karena mempunyai beda yang sama. Di mana suku yang kedua dikurangi suku pertama itu hasilnya adalah 90.000 dikurangi 100.000 adalah 10.000. 80.000 dikurangi 90 adalah 10.000 dan seterusnya. Sehingga membentuk barisan aritmetik. Yang ditanya adalah besar total dari bunga yang harus dibayarkan. Jadi besar total bunga yang harus dibayarkan. Karena dia membayar cicilannya 500.000, pinjamannya 5 juta, berarti 5 juta dibagi 500.000 itu sebanyak 10 kali cicilan. Berarti setelah 10 kali cicilan, maka berapakah besar bunga yang dibayarkan? Jumlah totalnya berapa? Nah, sehingga karena yang ditanya adalah jumlah totalnya, berarti ini merupakan deret aritmetik. Di mana kita ketahui bersama deret aritmetik itu sama dengan rumusnya Sn, jumlah dari n suku pertama itu sama dengan n per 2 dikalikan dengan, kita bisa menggunakan UN, U yang ke N, tapi kalau kita lihat akan lebih mudah kalau kita menggunakan suku yang pertama, yakni 2A ditambah dengan N dikurangi 1 kalikan dengan beda. Nah, karena yang ditanya di sini setelah 10 kali cicilan, jumlah bunganya berarti kita tuliskan S ketika N-nya adalah 10. Berarti sama dengan 10 per 2 dikalikan dengan 2. Suku pertamanya adalah 100.000. Berarti 2 dikalikan 100.000. Ditambah dengan N-nya adalah 10, berarti 10 dikurangi 1, hasilnya adalah 9. Atau saya tulis dulu 10 kurangi 1 kalikan beda. Bedanya 90 dikurangi 100.000 adalah negatif 10.000. Berarti dikalikan dengan negatif 10.000. Baik, sekarang kita hitung. Sehingga sama dengan 10 dibagi 2 adalah 5. 2 dikalikan 100.000 adalah 200.000. Kemudian ditambah dengan 10 dikurangi 1 adalah 9. 9 dikalikan dengan negatif 10.000 adalah negatif 90.000. Negatif 90.000.
Kemudian sama dengan 200.000 ditambah negatif 90.000 atau 200.000 dikurangi dengan 90.000, itu hasilnya adalah 110.000. Berarti 5 dikalikan dengan 110.000. Maka hasil akhir itu sama dengan 550.000. Jadi besarnya bunga, jumlah dari bunga, total bunga yang harus dibayarkan selama 10 kali cicilan itu adalah 550.000. Nah, itu contoh dari penerapan dari deret aritmetika, yakni pada permasalahan bunga. Bunganya adalah bunga tunggal. Bunga tunggal karena di sini besarnya yang harus dibayarkan itu hanya dihitungkan pada modal awal atau pinjaman awal. Baik, sekarang kita lanjutkan pada soal yang kedua. Yang kedua, di awal tahun 2018, Budi meminjam uang sebesar 10 juta di bank dengan suku bunga tunggal sebesar 1,25% per bulan. Jika besar bunga yang dibayarkan itu adalah 2.250.000, maka tentukan berapakah lama pinjaman Budi. Jadi yang ditanya di sini adalah lama pinjaman Budi dengan bunga yang dibayarkan adalah 2.250.000. Besarnya pinjaman 10 juta dengan suku bunganya adalah 1,25%. Suku bunga. Jadi suku bunga dengan bunga itu berbeda. Kalau suku bunga biasanya dinyatakan dalam persen, sedangkan kalau bunga adalah nominalnya. Jadi kalau kita mau pinjam atau mau menabung di bank, biasanya yang kita kenali adalah suku bunga di bank itu berapa. Baik, sekarang kita perhatikan di sini bunganya adalah bunga tunggal. Bunganya adalah bunga tunggal. %1,25% per bulan. Itu kalau kita perhatikan, kalau 1 bulan itu bunganya adalah 1,25%, itu dikalikan dengan 10.000. Dikalikan dengan 10.000. Itu sama dengan nolnya kita coret, kemudian ini persentasenya kita coret, nolnya 2, 1,25%, 1,25/100, sehingga kita coret. Maaf, bukan 10.000 tapi 10 juta. Karena pinjamannya 10 juta. Jadi 2 ini kita coret, nolnya. Jadi yang 2 yang di sini yang kita coret ya. Karena tadi sudah terlanjur dicoret. Sebenarnya bisa kita mencoretnya yang belakang. Atau saya tuliskan aja dulu. Nah, 1,25%, 1,25% itu per 1,25/100. Jadi 100-nya, nolnya 2 itu kita coret dengan 0,2. Berarti 1,25 kalikan dengan nolnya sisa 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 100.000 kalikan dengan 1,25. Berarti hasilnya adalah 125.000. 125.000. Kemudian kalau misalkan 2 bulan,
Berarti tinggal dikalikan 2 dikalikan dengan 1,25%, kemudian dikalikan dengan 10 juta. Atau kita tinggal mengalihkan 2 dikalikan dengan 125.000. Karena 1,25% tadi dikalikan 10 juta, kita hasilkan 125.000. Nah, kalau 2 bulan, maka bunganya sebesar 2 kali bunga tersebut, 125.000. Sehingga hasilnya adalah 250 ribu. Kalau 3 bulan, berarti 3 dikalikan dengan 1,25% kalikan dengan 10 juta. Sehingga kita dapatkan 125 kalikan dengan 3. Hasilnya adalah 375.000. Nah, ini 1 bulan 125.000, 2 bulan 250.000, 3 bulan 375.000. Nah, kalau nanti 2.250.000, maka setelah berapa? Setelah berapa bulan? Nah, kalau kita perhatikan, bunga ini itu membentuk barisan aritmetik. Jadi suku pertamanya adalah 125.000, kemudian suku keduanya 250.000, suku ketiganya adalah 375.000. Nah, kalau kita perhatikan, ini membentuk barisan aritmetik. Nah, nanti ketika 2.250.000 berarti setelah berapa? Setelah berapa bulan? Karena membentuk barisan aritmetik, berarti untuk mencari setelah berapa bulan, nah kita bisa menentukan suku yang ke berapa. Jadi N-nya berapa? Karena itu yang ditanya. Nah, yang diketahui di sini adalah ketika bunganya 2.250.000. Nah, itu suku yang ke berapa? Nah, kita belum tahu, maka kita cari sekarang dengan menggunakan rumus suku yang ke N dari barisan aritmetik. Berarti suku yang ke N dari barisan aritmetik itu adalah suku yang pertama dikalikan dengan N dikurangi 1 kali beda. Nah, suku yang ke N ini sudah diketahui, yakni besarnya 2.250.000. Berarti 2.250.000. Tulis dulu 2.250.000 sama dengan A, suku yang pertama. Suku yang pertama adalah 125.000. Ditambah dengan N-nya ini yang kita cari, kalikan dengan beda. Bedanya itu 250.000 dikurangi dengan 125.000. Nah, ini sama dengan 125.000. Kemudian kita pindah 125.000 kita pindah ke sebelah kiri. Sehingga menjadi 2.250.000 dikurangi dengan 125.000. Sehingga sama dengan N dikurangi 1, N dikurangi 1 kalikan 125.000. Nah, 2.250.000 ini kalau dikurangi, maka hasilnya adalah dikurangi 125.000, hasilnya adalah 2.125.000. Dikalikan dengan N dikurangi 1 kalikan 125.000. Baik, sekarang kita punya 2.125.000
sama dengan N dikurangi 1 dikalikan 125.000. Karena ini pengali, maka ke sebelah kiri akan menjadi pembagi. Sehingga nanti menjadi 2.125.000 dibagi dengan 125.000. Sehingga saya tuliskan di sini 2.125.000 dibagi dengan 125.000 itu sama dengan N dikurangi 1. Nah, kemudian kita bagi 2.125.000 kalau dibagi dengan 125.000 maka kita akan mendapatkan hasilnya 2.125.000 dibagi dengan 1.200.000 dibagi dengan 125.000. Kalau kita hitung dengan menggunakan kalkulator, maka kita akan mendapatkan hasilnya adalah 17. Ya, jadi hasilnya adalah 17. Jadi hasilnya adalah 17 N dikurangi 1. Jadi 2.120.000 kalau kita sederhanakan, jadi nanti hasilnya adalah 17. Jadi 2.125 dibagi dengan 125. Jadi 125 itu dibagi 125 hasilnya 1. 2.000 kalau dibagi dengan 125 maka hasilnya adalah 16. Ya, sehingga 16 ditambah dengan 1 hasilnya 17. Sehingga N-nya saja, karena yang ditanya adalah N, negatif 1-nya kita pindah ke sebelah kiri, 17 ditambah 1, maka hasilnya adalah 18. Jadi lamanya Budi itu meminjam, itu lamanya adalah sebesar 18 bulan. Atau kalau kita ubah menjadi tahun, maka lamanya Budi meminjam adalah 1,5 tahun. 1,5 tahun atau 1 tahun setengah. Yakni 18 bulan. Baik, itu dua contoh yang berkaitan dengan bunga. Nah, sekarang barisan dan deret aritmetik juga kadang bisa diterapkan pada permasalahan pertumbuhan. Misalkan contoh seperti ini, seorang siswa itu sedang meneliti pertumbuhan atau perubahan tinggi tanaman yang mencatatnya seperti tabel berikut. Pertanyaannya, jadi hari pertama 2,5 cm tinggi tanamannya, hari yang kedua 4, kemudian hari yang ketiga 5,5, kemudian hari keempat dan kelima. Untuk seterusnya dia tidak mencatatnya. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira berapakah tinggi tanaman tersebut pada hari ke-13. Nah, kalau kita perhatikan tinggi tanamannya hari pertama 2,5, hari kedua 4 dan seterusnya. Kita perhatikan kalau kita kurangkan maka hasilnya adalah 1,5. Kemudian 5,5 dikurangi 4 juga 1,5. Ini juga kalau kita kurangkan 1,5. Ini juga 1,5 kalau kita kurangkan. Sehingga karena mempunyai beda yang sama, selisih yang sama antara suku sesudah dengan suku sebelum, maka tinggi tanaman ini itu membentuk suatu barisan aritmetik. Sehingga kalau kita tuliskan, itu barisan aritmetikanya adalah 2,5, kemudian 4, kemudian 5,5, kemudian 7, kemudian 8,5 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah tinggi tanaman pada hari ke-12? Artinya pada suku yang ke-12
maka berapakah besarnya dari barisan aritmetik ini. Sehingga kita bisa mencari pada saat hari ke-13, pada saat hari ke-13 itu berapa tinggi tanaman tersebut, bisa kita cari dengan menggunakan rumus suku yang ke N. Jadi UN sama dengan A ditambah dengan N dikurangi 1 kali beda. Nah, yang ditanya adalah suku yang ke-13. Setelah 13 hari, maka berapakah tinggi tanaman tersebut. Jadi kita cari U yang ke-13 itu sama dengan A, suku yang pertama 2,5 ditambah dengan 13 dikurangi 1 kali beda. Bedanya 4 dikurangi 2,5 itu adalah 1,5. Sehingga 2,5 ditambah dengan 13 kurangi 1 adalah 12. Berarti 12 kalikan dengan 1,5. Sehingga hasilnya 2,5 ditambah 12 dikalikan dengan 1,5. 1,5 itu kalau kalikan dengan 2, 12 adalah 6 kali 2 kalikan 1,5. 1,5 ini kalau dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 3. 3 kalikan dengan 6 maka hasilnya adalah 18. Jadi 3 dikalikan dengan 6 hasilnya 18. Sehingga hasilnya 2,5 ditambah dengan 18. Sehingga 2,5 ditambah 18 maka hasilnya adalah 20,5. Jadi pada hari yang ketiga tinggi tanamannya adalah 20,5 cm. Jadi itu contoh dari penerapan dari barisan dan deret aritmetika yang sudah kita bahas. Yang pertama pada suku bunga tunggal, kemudian yang kedua adalah pada pertumbuhan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.